Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu adik-adik sekolah minggu di rumah. Selamat hari minggu Kak Karya. Selamat hari minggu juga Kak Kalito. Nah, semuanya apa kabarnya ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita memulai ibadah, ayo semuanya duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami pada hari ini anak-anak-Mu berkumpul dan beribadah kepada-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita akan bernyanyi memuji Tuhan dari lagu Aledoa. Ayo semua bagi berdiri. Adik-adik di rumah, sekarang kita membaca ayat bulanan. Kakak lihat ayat bulanan kita bulan ini diambil dari mana ya? Dari Amsal 4 ayatnya yang kelima. Tentunya adik-adik di rumah pasti sudah hafal semua. Ya. Ayo Kakak lihat bersama adik-adik di rumah, kita sama-sama menyebutkan ayat bulanan. Dari Amsal 4 ayat yang kelima. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita akan menyebutkan hukum Taurat yang diambil dari titah yang pertama. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Adik-adik sekolah minggu di rumah, sebelum kita masuk pembacaan firman, ayo semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau hadir dalam firman yang akan kami bacakan, sehingga adik-adik sekolah minggu di rumah Tuhan bisa bertumbuh dalam iman mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Pembacaan firman untuk minggu ini diambil dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Ayo adik-adik sekolah minggu di rumah, siapkan Alkitabnya. Buka Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Kakak lihat, kita baca bergantian ya. Ikutin adik-adik di rumah ya. Kakak mulai dengan ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia.
Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa. Ayo kita sama-sama semuanya ayat 35 bersama-sama ya. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi nih sama Lause Paula. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat roti ya. Hari ini Lause ditemenin sama Chef Paulus. Yuk, kita ke tempatnya Chef Paulus. Pagi, Chef. Wih, Apa kabar? ngapain repot? Lagi apa? Kesini. Sini biasa, chef kan lagi bikin roti. Oh, wah, kelihatannya enak, Chef. Iya dong. Nah, dengar-dengar cerita tentang roti, Chef, saya jadi kepikiran nih, di Alkitab juga ada loh cerita tentang roti dan anak kecil yang dipakai Tuhan untuk memberi makan banyak orang. Nih, Chef, dengerin ya cerita Lause ya. Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Suruh orang-orang itu duduk. di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Aku berkata yang sesungguhnya. Kalian mencari aku karena kalian sudah makan sampai kenyang. Bukan karena mengerti maksud keajaibanku. Jangan bekerja demi makanan yang bisa busuk. Bekerjalah demi makanan yang memberi hidup sejati dan kekal. Itulah makanan yang diberikan anak manusia kepadamu karena Allah Bapanya telah menyematkan izin atasnya.
Apa yang harus kami lakukan untuk melaksanakan kehendak Allah? Yang diinginkan Allah dari kalian adalah percaya kepada utusannya. Bukti apa yang dapat engkau tunjukkan supaya kami melihat dan percaya engkau? Apa yang akan kau lakukan? Nenek moyang kami makan roti di padang gurun. Seperti tertulis dalam Alkitab, Ia memberi mereka makan roti dari surga. Aku berkata yang sesungguhnya. Yang diberikan Musa kepada kalian bukan roti dari surga. Bapakkulah yang memberi roti dari surga yang sesungguhnya. Sebab roti yang diberikan Allah adalah Dia yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Bapa, akulah roti kehidupan. Mereka yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Mereka yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Tapi walaupun sudah melihatku, kalian tidak percaya. Setiap orang yang diberikan Bapa padaku akan datang padaku. Aku tidak akan menolak siapapun yang datang padaku. Sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, bahwa aku tidak boleh kehilangan satupun dari mereka yang diberikan kepadaku, dan bahwa aku harus membangkitkan mereka pada hari kiamat. Yang diinginkan Bapakku adalah agar semua yang melihat Anak dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal. Wah, Lause, ternyata ceritanya bagus sekali, Lause. Saya tidak menyangka hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus bisa memberikan makan 5.000 orang. Waduh. Nah, Chef, itulah sebenarnya hebatnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia itu maha kuasa, Dia mampu membuat apapun. Mampu yang membuat apa yang kita tidak pikirkan itu bisa terjadi, Chef. Benar sekali kata Lause. Tuhan Yesus itu maha kuasa ternyata. Ya, gitu. Saya kira dulu itu cuman orang-orang hebat loh yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan juga bisa memakai anak kecil loh ya. Iya, nah memang seperti itu, seperti yang tadi kita udah obrolin ya, Chef. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu bisa memakai apapun, bisa memakai siapapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, siapa yang nyangka ya, Chef, anak kecil bisa membuat 5.000 orang itu nggak kelaparan, Chef. Gitu. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita juga mungkin ngerasa, aduh, kita nggak sepinter nih teman kita, atau aduh, kita itu nggak sekaya orang lain, atau nggak secantik orang lain, atau nggak sehebat orang lain. Tapi Tuhan itu bisa pakai kita juga loh. Nih, kalau misalkan Chef nih makan roti, itu rotinya bisa habis nggak? Ya pasti bisa dong, masa nggak bisa habis rotinya, gimana? Nah, tapi udah makan nih, apa Chef abis makan roti itu akan lapar lagi nggak, Chef? Ya pasti lagi, apalagi roti buatan Chef Paulus, chef ternama di dunia. Ya, rotinya bakal enak, mantap, maknyus. Pasti pengen lagi dan pengen lagi. Dasar Chef narsis. Nah, roti yang kita makan itu sifatnya nggak kekal. Kita mungkin bisa lapar lagi. Yesus berkata bahwa Yesus adalah roti hidup. Jadi kita memerlukan Yesus seperti kita memerlukan makanan setiap harinya. Namun Yesus itu akan ada bersama kita selama-lamanya. Karena itu, Chef, sekali kita mendapatkan roti hidup, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kita itu akan menjadi anak Tuhan selama-lamanya. Dan kita itu akan diselamatkan dan akan mendapatkan hidup yang kekal. Gitu, Chef. Nah, sekolah minggu hari ini telah selesai. Happy Sunday ya anak-anak. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah! Nah, adik-adik di rumah, setelah tadi kita membaca firman Tuhan dari Alkitab, kita menyaksikan cerita Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar dan kami bacakan, untuk cerita firman-Mu Tuhan yang disaksikan anak-anak sekolah minggu di rumah.
Tuhan, biarlah apa yang kami dengar, apa kami baca, dan apa yang kami lihat menjadi pertumbuhan iman anak-anak sekolah minggu. Kiranya Engkau bekerja dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan kembali bernyanyi memuji Tuhan dari buku MD Sekolah Minggu nomor 22. Kami anak sekolah minggu. bersama-sama memohon doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau ini kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian.